Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 267. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan brutal Sukuna versus Yuji di dalam domainnya. Dengan menggunakan Hollow Wicker Basket, Sukuna mampu menghindari efek pasti kena domain Yuji. Bahkan tidak hanya itu, Sukuna pun juga sukses menghajar Yuji di dalam domainnya sendiri. Sampai akhirnya Yuji pun sempat berbincang dengan jiwa Megumi, di mana di sana Yuji sudah tidak meminta Megumi untuk hidup lagi. Karena Yuji tahu seberapa besar beban rasa bersalah yang Megumi tanggung. Akan tetapi tak lama kemudian di tengah pertarungan kaki Sukuna pun tiba-tiba terjatuh ke dalam bayangan, menandakan kalau Megumi masih belum menyerah dan mulai menyerang balik Sukuna dari dalam. Lalu chapter ini pun ditutup dengan ditunjukkannya jari terakhir Sukuna yang sedang tersegel di suatu tempat. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Shinjuku part 38. Panel pertama sendiri dibuka dengan sebuah flashback ketika latihan pertukaran jiwa antara Gojo Satoru dengan Yuta Okkotsu. Di sana Yuta meminta Gojo untuk memberikannya jari terakhir Sukuna agar dirinya bisa meniru teknik shrine. Yuta tahu saat ini Gojo sedang menyembunyikannya, dan menariknya meskipun saat ini mereka sedang bertukar tubuh, namun Yuta tetap tidak bisa membaca ingatan Gojo sehingga dirinya tidak tahu di mana jari tersebut disembunyikan. Berikutnya setelah mendengar permintaan tersebut, Gojo pun hanya menjawabnya dengan satu buah kata, yaitu tidak. Permintaan Yuta tidak disetujui. Menurut Gojo mungkin iya, dengan memakan jari tersebut, Yuta dapat memenuhi persyaratan untuk meniru teknik kutukan. Akan tetapi, pada akhirnya jari tersebut hanyalah 1/20 bagian dari Sukuna. Artinya jika tujuan Yuta adalah untuk menganalisa teknik shrine dan menirunya melalui satu jari tersebut, menurut Gojo satu jari tersebut tidak bisa karena tidak akan memiliki informasi yang cukup untuk dianalisa dan ditiru. Di sisi lain, setelah mendengar omongan Gojo tersebut, Yuta pun hanya bisa bilang kalau perkataan Gojo memang benar. Berikutnya, Gojo pun lanjut berkata, jika Yuta paham, maka bukan pilihan yang bijak jika dirinya memberikan jari terakhir pada Yuta. Apalagi jari tersebut merupakan satu-satunya objek yang memiliki koneksi langsung dengan Sukuna. Tentu hal itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, daripada bertaruh dengan memberikannya pada Yuta yang belum tentu juga apakah Yuta bisa meniru teknik Sukuna atau tidak. Akan tetapi, Gojo pun lanjut berkata, jika Yuta memang ingin mengcopy teknik milik Sukuna, sebenarnya ada cara alternatif. Berikutnya adegan pun dipotong pada situasi lain, di mana Yuta sedang menjelaskan tentang cara kerja teknik kutukannya pada Yuji dan Mei Mei. Di sini kita diberikan konfirmasi kalau syarat untuk Yuta mengcopy sebuah teknik kutukan adalah dengan membuat Rika memakan bagian tubuh dari target. Namun seberapa banyak dan bagian tubuh mana yang harus Rika makan itu tergantung teknik apa yang akan Yuta copy dan seberapa banyak Yuta akan menggunakannya. Yang artinya semakin kuat teknik kutukan yang Yuta copy, maka Yuta memerlukan Rika untuk memakan bagian tubuh yang paling penting dari si pengguna teknik kutukan tersebut. Jadi contohnya jika Yuta berniat meniru teknik milik Gojo, maka Rika harus memakan lengan Gojo karena bagian tubuh tersebut merupakan salah satu bagian tubuh yang paling penting untuk menggunakan teknik limitless. Akan tetapi jika Rika hanya memakan jari milik Gojo saja, maka Yuta juga masih tetap bisa meniru teknik kutukan limitless. Namun Yuta memerlukan binding vow di mana Yuta harus membatasi penggunaan teknik tiruannya itu hingga beberapa kali saja agar bisa digunakan. Lalu selanjutnya, setelah mendengar penjelasan tersebut, Yuji pun bertanya, lantas bagaimana jika anggota tubuh yang dimakan oleh Rika itu disembuhkan menggunakan RCT? Contohnya seperti kasus Gojo tadi. Jika setelah Rika memakan lengan Gojo dan meniru tekniknya, maka Gojo tinggal menyembuhkan lengannya saja. Yuji pun berpikir, jika seperti itu, maka setidaknya Yuta sudah bisa mengcopy dua teknik kutukan, yaitu teknik milik Gojo dan juga milik Hakari, karena mereka berdua tinggal menyembuhkan anggota tubuhnya yang hilang menggunakan RCT.
Namun Yuta pun langsung menyanggah Yuji kalau hal itu tidak bisa dilakukan. Jika bagian tubuh yang Rika makan diregenerasi menggunakan RCT oleh orang aslinya, maka bagian tubuh yang telah dimakan Rika itu akan kehilangan value-nya. Dan syarat untuk meniru teknik kutukan pun menjadi tidak terpenuhi. Lalu yang menarik, Yuta juga berkata, kalau lengan Inumaki dan Kurusuhana tidak bisa disembuhkan menggunakan pengobatan modern maupun RCT orang lain. Khususnya berhubung mereka kehilangan anggota tubuh mereka, maka satu-satunya cara untuk mengembalikannya adalah dengan belajar cara menggunakan RCT sendiri. Karena seperti yang kalian tahu, disembuhkan oleh RCT orang lain itu memiliki batasannya dan tidak akan efektif. Khususnya jika luka yang dialaminya sampai kehilangan bagian tubuh. Maka dari itu Kurusu dan Inumaki pun membiarkan Yuta menggunakan lengannya yang putus sehingga Yuta bisa meniru teknik milik mereka. Bahkan lucunya juga, di sini dijelaskan kalau alasan kenapa Yuta bisa menggunakan teknik milik Charles karena ternyata Hakari membujuk Charles untuk memberikan tulang rusuknya pada Yuta. Nah, berikutnya setelah Yuta menjelaskan cara kerja tekniknya seperti itu, Mei Mei pun memperingati Yuta tentang resonansi antara Yuji dengan Sukuna. Sementara itu Yuta hanya santai saja. Menurut Yuta, mungkin Sukuna memang akan bisa merasakan perubahan fisik signifikan yang terjadi pada Yuji. Namun tetap, seharusnya Sukuna tidak akan tahu apa yang Yuji pikirkan atau informasi apa yang Yuji miliki. Karena Yuji pun tidak bisa membaca pikiran Sukuna. Maka dari itu di sini Yuta tidak terlalu khawatir untuk mengatakan rencananya pada Yuji. Walaupun Yuta juga tetap menyaring informasi apa saja yang diberikan pada Yuji untuk jaga-jaga jika entah bagaimana sampai bocor pada Sukuna. Dan berikutnya Yuta pun langsung berkata pada Yuji, meskipun saat ini Yuji belum bisa menggunakannya, namun Yuji memiliki teknik kutukan shrine seperti Sukuna. Dan hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Gojo menggunakan Six Eyes miliknya. Selanjutnya adegan pun kembali pada pertarungan. Di sini melanjutkan dari chapter sebelumnya, Sukuna pun dibuat terkejut dengan menghilangnya 2 jari Yuji. Sukuna ingat kalau dirinya hanya mencabut jari kelingking Yuji saja untuk berpindah pada tubuh Megumi. Lalu berhubung luka tersebut juga tidak terlihat baru, artinya luka dari jari manis yang hilang itu sudah ada sebelum pertarungannya saat ini. Dan pada momen ini Sukuna pun mengingat perkataan Yuta yang mengatakan kalau Sukuna tidak bisa mendapatkan jari terakhirnya. Sukuna pun menyadari kalau pada saat itu Yuta berbohong. Yuta tidak menggunakan jari terakhir Sukuna untuk mengkopi teknik shrine miliknya, melainkan menggunakan jari Yuji. Lalu berikutnya, adegan pun berpindah ke tempat penyegelan jari Sukuna. Di sana ternyata ada Utahime dan Gakuganji yang sedang berjaga. Utahime berkata kalau jari Sukuna merupakan objek terkutuk tingkat spesial yang tak dapat dihancurkan menggunakan apapun, termasuk teknik Jujutsu. Namun dengan menggunakan binding vow di mana mereka berhenti mencoba untuk menghancurkannya, maka hal tersebut seharusnya dapat membuat sebuah teknik kutukan mampu menembus jari Sukuna. Dan tepat setelah penjelasan dari Utahime tersebut, tepat pada panel berikutnya, akhirnya setelah 1000 bulan purnama, Kugisaki Nobara muncul kembali dalam manga Jujutsu Kaisen dan langsung join ke dalam pertarungan. Yang bahkan menurut Utahime saat ini bahkan belum setengah jam sejak Nobara sadarkan diri dari komanya. Namun Nobara sudah berniat untuk turun. Utahime pun agak sedikit khawatir. Tapi terlepas dari itu, dengan menggunakan jari terakhir Sukuna, Nobara pun menyerang Sukuna dari jarak jauh memakai teknik resonance miliknya. Dan tak pakai lama Sukuna pun langsung kena santet Nobara. Sekumpulan duri langsung muncul dari dada Sukuna. Sementara di sisi lain, melihat pemandangan tersebut, Yuji pun langsung menangis senang. Karena tentu saja itu artinya Nobara sedang memasak dari tempat nun jauh di sana. Yang mana lucunya juga, di tempat yang berbeda Nobara pun mengucapkan Opapi untuk membalas candaan Yuji dahulu ketika dirinya hidup lagi setelah semua orang mengira dirinya sudah mati. Kali ini giliran Nobara lah yang memberikan surprise pada Yuji melalui santet Sukuna.
Lalu berikutnya, menyadari kalau Nobara masih hidup, Sukuna pun langsung panik. Bahkan berkat serangan Nobara tadi, saat ini Sukuna pun gagal buka domainnya dan bahkan jadi tidak bisa menggunakannya. Dan tentu saja, tanpa domain expansion, tanpa Hollow Wicker Basket, tepat pada momen ini, efek pasti kena dari domain Yuji pun langsung menyerang Sukuna. Yang ternyata efek pasti kena domain Yuji ini sama seperti Sukuna, yaitu hujan tebasan dismantle. Namun bedanya, seperti yang kalian lihat, bentuk tebasan Yuji ini lebih terfokus pada satu objek saja, lengkap dengan ikon gunting miliknya. Ya, berhubung Yuji sepertinya masih belum terlalu ahli menggunakan domain expansion, jadi efek pasti kenanya pun tidak sedestruktif milik Sukuna. Walaupun tetap, terlepas dari hal itu, yang pasti serangan efek pasti kena Yuji ini sangat fatal untuk Sukuna. Lalu berikutnya, setelah terkena hujan tebasan dismantle Yuji, Yuji pun lanjut ngebogem Sukuna hingga muntah. Akan tetapi, gilanya, Sukuna masih mampu melawan dan balik memukul Yuji. Dengan amarah yang sudah di ujung tanduk, tidak terima akan kekalahannya, Sukuna berkata kalau domain lemah milik Yuji ini tidak mungkin dapat mengalahkannya. Sukuna pun bergumam, dengan fakta saat ini Yuji belum menyembuhkan lukanya menggunakan RCT, ditambah energi kutukannya juga sudah terkuras oleh penggunaan domain expansion. Sembari ngebogem Yuji, Sukuna pun berteriak kalau yang sedang terpojok saat ini adalah Yuji Itadori. Namun Yuji pun tidak tinggal diam. Ia langsung balik ngebogem Sukuna dengan pukulan double impact-nya. Dan yap, setelah Sukuna disadarkan akan posisinya saat ini, Yuji pun masuk ke mode fokus penuh untuk mengeluarkan Black Flash sembari berkata kalau saat ini adalah waktunya bagi mereka untuk mengakhiri siklus kutukan bernama Ryomen Sukuna. Dan yap, chapter ini pun ditutup dengan Yuji yang sukses meluncurkan Black Flash-nya tepat pada perut Sukuna. Bahkan terlihat kalau Sukuna pun sepertinya sampai tidak sadarkan diri. Yap, bel pertarungan panjang Everybody versus Sukuna pun akhirnya berbunyi. Setelah kurang lebih selama 60 chapter kita disuguhkan pertarungan tanpa henti Sukuna melawan semua orang, dari mulai kroco-kroco seperti Ino dan Kusakabe, pemain-pemain kelas atas seperti Yuta dan Kashimo, bahkan hingga puncak Jujutsu modern itu sendiri, yaitu Sang Gojo Satoru. Semuanya sukses dilibas habis oleh Sukuna. Statusnya sebagai Raja Kutukan memang tidak terbantahkan. Dibutuhkan pertarungan sepanjang ini dan orang sebanyak ini untuk akhirnya bisa menjatuhkan sang raja dari singgasananya. Dan ya, mungkin seperti yang udah pada kalian tahu juga, manga Jujutsu Kaisen akan tamat pada bulan September ini, yang seharusnya akan selesai pada chapter 271. Lalu pada chapter ini dengan bangkitnya Nobara, Megumi yang ternyata masih belum menyerah, dan kemenangan Yuji, kelihatannya Jujutsu Kaisen akan memiliki happy ending, yang setidaknya 3 serangkai tersebut seharusnya akan terus bersama. Nah, tapi tentu dengan Jujutsu Kaisen yang hanya tinggal tersisa 4 chapter, sebenarnya masih ada beberapa lubang yang belum terjelaskan. Dan Mimin pun cukup mempertanyakan, apakah 4 chapter ini cukup untuk mengisi semua lubang tersebut? Pertama, kita mulai dari rencana penyatuan Kenjaku. Di sini dengan kalahnya Sukuna kita tidak mendapatkan info lebih lanjut lagi terkait hal tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di chapter depan nanti rencana penyatuan Kenjaku ini akan dibahas oleh Sukuna atau bahkan mungkin diaktifkan. Namun jika mengingat hanya tinggal 4 chapter tersisa, seharusnya hal tersebut tidak akan cukup jika cerita akan diteruskan ke arah sana. Ya, lagi pula persyaratan ritualnya pun belum terpenuhi, di mana semua pemain The Cooling Game harus mati kecuali Sukuna. Lalu selanjutnya untuk kondisi Yuta, kita belum diberitahu apakah Yuta masih hidup atau mati, karena terakhir kali terlihat Yuta sedang mati gaya di dalam tubuh Gojo, dan batas waktu teknik kopi miliknya pun sudah hampir habis. Lalu berikutnya, terkait kondisi Jepang yang sudah kacau balau, tentunya hal ini juga memerlukan beberapa penjelasan. Apa yang akan terjadi setelah kini hampir semua penduduk Jepang mengetahui adanya sosok roh terkutuk, yang mana dengan terjadinya hal tersebut, seharusnya kini markas Jujutsu Jepang akan tergabung dengan pemerintah dan menjadi lembaga yang resmi. Yang mana terkait dengan hal tersebut, berhubung kita tidak diberikan fan service untuk unjuk kekuatan Yuji ketika melawan roh terkutuk penggabungan Tengen,
Maka setidaknya Mimin berharap kalau kita akan diberikan time skip ketika Yuji sudah menjadi puncak Jujutsu modern menggantikan posisi Gojo Satoru. Karena seharusnya memang itulah yang akan terjadi pada Yuji. Pertama, Yuji memiliki teknik Sukuna, mampu menggunakan Simple Domain, RCT, lalu pengalaman bertarung Yuji pun juga gila karena berdua langsung dengan Raja Kutukan. Bakat juga ada, bahkan hingga domain expansion pun Yuji mampu menguasainya di umurnya yang masih sangat muda ini. Semua syarat untuk menjadi penyihir terkuat sudah Yuji checklist, hanya tinggal masalah waktu saja sampai Yuji menjadi sekuat Sukuna. Jadi rasanya akan sangat menarik dan mengobati hati Mimin jika setidaknya GG memperlihatkan bahwa Yuji sudah menjadi puncak Jujutsu yang baru, sosok terkuat di era modern. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.